Hati Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau ada yang tanya mengapa saudara Kristen, apa jawab saudara? Saya pernah tanya ini juga. Kalau ada yang tanya mengapa saudara Kristen, apa jawab saudara? Karena lahir. Ya, betul sekali. Pasti sebagian besar kita akan menjawab respon dengan cepat karena kita dilahirkan sebagai orang Kristen. Kristen karena terlahir di keluarga Kristen. Pelahir so Kristen. Ya. Kristen juga ada yang mungkin menjawab Kristen karena ikut suami atau Kristen karena ikut istri, pindah agama. Dan sebagainya jawaban kita. Saya mau katakan bahwa apapun latar belakangnya, pada akhirnya kita semua pasti sepakat berkata bahwa kita Kristen karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tidak melihat ketika Yesus disiksa, kita tidak melihat ketika Yesus mati, kita tidak melihat ketika Yesus bangkit, tapi kita percaya itu benar-benar terjadi. Amin. Kita tidak melihat Yesus ada di rumah kita, tapi kita percaya kehadirannya dalam keluarga kita. Kita tidak melihat Yesus di samping kita, tetapi kita percaya Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak melihat Yesus memberikan obat untuk kita, tetapi kita percaya Dialah sumber kesembuhan. Benar begitu? Benar. Amin. Syukur jika demikian. Karena dengan demikian kita adalah orang-orang yang sama dengan tema renungan minggu ini bilang, yang diangkat dari ayat 8. Percaya kepada Dia sekalipun kamu tidak melihatnya. Saudara-saudara, tema minggu ini percaya kepada Dia sekalipun kamu tidak melihatnya. Tema ini diangkat untuk menguatkan saudara dan saya agar kita tetap teguh, kita tetap kuat dalam keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan, sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara physically, sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, secara terlihat seperti itu orang bakuliah. Karena kita ingat ada murid Tuhan Yesus, siapa dia? Yang sama dengan tema ini, Thomas. Kang, Thomas bilang begini Pak Tuhan Yesus. Thomas bilang begini Pak murid-murid. Thomas bilang begini. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Maka ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, Thomas, raba tape tangan, Thomas, cucu ini lambung. Maka Tuhan Yesus bilang pada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah orang semua, kasih tepuk tangan for Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau orang memang orang percaya kepada Tuhan meskipun orang tidak melihatnya, maka mari kita cek. Mari kita cek apakah kita benar-benar orang yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus sekalipun kita tidak melihatnya, atau orang sama jodeng Thomas. Mari kita cek dari firman Tuhan yang kita baca tadi, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Saudara-saudara, dari bacaan ini saya mencatat ada beberapa hal yang patut kita renungkan kalau kita berkata bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihatnya. Pertama, saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun tidak melihatnya
adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan penuh. Pengharapan penuh dalam arti pengharapan akan bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Pengharapan akan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara, kalau orang lihat mulai dari ayat 3, jelas tertulis, oleh karena kebangkitan Yesus Kristus, kita telah dilahirkan kembali pada hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Yesus membuat kita menjadi manusia baru. Kebangkitan Yesus seharusnya membuat kita menjadi orang-orang yang mengalami kelahiran kembali, kelahiran atau lahir baru di dalam Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus meskipun tidak melihatnya adalah orang-orang yang memiliki semangat hidup sebagai manusia baru. Orang yang percaya pada Yesus meskipun tidak melihatnya adalah orang-orang yang memiliki semangat hidup sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali, orang-orang yang mengalami penciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Dan orang yang mengalami kelahiran baru bukan hanya berbicara tentang perubahan kecil, tetapi ini berbicara tentang perubahan total di dalam hidup kita setiap hari. Karena kita tidak lagi hidup tanpa arah, tetapi dengan pengharapan pasti akan sorga, akan keselamatan di zaman akhir yang Tuhan sediakan. Kita hidup dalam yang namanya pengharapan eskatologis. Artinya kita percaya akan masa depan yang pasti bersama dengan Tuhan di sorga, sehingga berdampak pada hidup kita di masa kini di dalam dunia. Itulah pengharapan penuh di dalam Tuhan. Kalau orang bilang orang ini orang percaya pada Yesus Kristus meskipun tidak melihat, orang berarti adalah orang-orang yang percaya sorga ada. Orang-orang yang percaya keselamatan Tuhan beri, tersedia mahkota kekal, tersedia harta sorga bagi kita di sorga baka, sehingga pengharapan dan keyakinan akan itu berdampak pada orang pediri menjalani hidup sebagai orang yang selamat, menjalani hidup sebagai orang yang terima sorga, menjalani hidup sebagai orang yang berkemenangan mulai dari dalam dunia. Hidup yang bagaimana? Yang berdampak positif, hidup yang baik mulai dari masa kini. Sehingga orang nyandak tako memberi, nyandak tako berbagi, nyandak tako jadi berkat, karena orang tahu yang penting adalah kumpul harta di sorga, bukan harta di dunia. Orang nyandak tako bertobat, orang nyandak tako lebih hari lebih berusaha bagus tu hidup, orang nyandak tako mau lebih hari lebih baik, lebih hari lebih benar. Orang yang tak takut kasih tinggal tu cara hidup lama, tu hidup di dalam dosa, karena penuh pengharapan akan bagian yang tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, tidak dapat layu, yaitu hidup bersama Tuhan di sorga. Itu tu hidup dalam pengharapan. Orang yang tak ragu sorga itu ada. Ingat saudara-saudara, dunia berisi hal-hal sementara, tetapi yang Tuhan berikan itu bersifat kekal. Dunia itu fana, sorga itu kekal. Maka jangan pernah terikat pada hal-hal duniawi, tapi pusatkanlah hidup pada hal-hal yang kekal. Itulah pengharapan penuh bagi orang-orang yang bilang percaya meskipun tidak lihat Tuhan. Yang kedua, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sekalipun tidak melihatnya adalah orang-orang yang hidup di dalam iman kepada Tuhan. Iman yang teruji oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara, alamat surat Petrus ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang pendatang atau orang asing di abad pertama saat itu
disebutkan sebagai orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di mana ia tinggal, sehingga secara hukum mereka kehilangan banyak hak mereka. Secara hukum hak-hak mereka dibatasi. Mereka tidak bisa ikut pengambilan suara, mereka tidak bisa membeli tanah dan lain sebagainya. Banyak batasan untuk hidup sesuai kebiasaan orang setempat. Bahkan mereka dianggap sebagai orang yang lemah. Mereka mengalami diskriminasi, mereka menerima fitnah, mengalami banyak tekanan, penolakan, bahkan penganiayaan dan penderitaan. Tetapi firman Tuhan ini Tuhan beri melalui Petrus bagi umat Tuhan saat itu, bahwa maksud semuanya itu adalah untuk menjamin, bahwa firman Tuhan menjamin maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman yang nilainya jauh lebih daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Ini jelas ada di ayat-ayat firman ini. Saudara-saudara, kita hidup di zaman sekarang ini, kita ingin hidup tanpa masalah. Nyanda ada orang yang suka ada masalah. Nyanda ada orang yang suka ada penderitaan di dalam hidup. Kita hidup di zaman, bahkan kita pasti mengakui bahwa kita tidak mau hidup dengan mengalami berbagai-bagai pencobaan-pencobaan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa justru melalui pencobaan-pencobaan, melalui duka cita, melalui berbagai-bagai penderitaan, kita mengalami ujian iman yang membentuk iman kita, yang memurnikan iman kita, bahwa melalui masalah, penderitaan, tantangan, melalui pencobaan-pencobaan, iman kita dibentuk, iman kita dimurnikan. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mengatakan bahwa kenapa kita mesti alami ini, kenapa kita mesti menderita ini. Kita so begini komang Tuhan, kita komang so berusaha. Kalaupun mungkin kita terlanjur berkata demikian, kita akan mampu berdiri, kita akan menerima dengan sukacita ujian-ujian iman, penderitaan-penderitaan hidup yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Karena saudara-saudara, kalau orang lihat di ayat 6 bilang, bergembiralah akan hal itu. Ini lucu saudara, dan ini tidak mudah. Siapa manusia yang mau bergembira karena masalah? Siapa orang yang mau tertawa bergembira karena pencobaan, karena tantangan, karena masalah, karena perbuatan anak, suami, istri, karena masalah dalam pekerjaan atau pelayanan? Itu tidak mudah saudara. Tapi firman Tuhan bilang bergembiralah, bahkan 2 kali di ayat 6 dan bahkan ada juga di ayat 8. Bergembira karena sukacita. Bergembira artinya apa saudara? Orang percaya kepada Yesus meskipun tidak melihatnya adalah orang-orang yang mampu melihat masalah, tantangan, pergumulan di kolom, di pelayanan, di keluarga, di usaha, di hidup hari-hari sebagai alat untuk memurnikan iman kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan beri keselamatan. Maka kita mampu bergembira. Bahkan di ayat 9 bilang, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bergembira dan bersukacita karena torang so selamat. Bergembira dan bersukacita karena keselamatan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, sehingga kita akan memandang pergumulan, penderitaan, pencobaan, tantangan-tantangan hidup sebagai bagian dari pemurnian iman kita yang mengaku percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihatnya. Ada ayat firman Tuhan bilang begini saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 bilang, anggaplah sebagai satu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Orang yang percaya kepada Tuhan meskipun tidak melihatnya akan menganggap sebagai suatu kebahagiaan dikala kita menerima berbagai-bagai pencobaan dan ujian-ujian iman. Maka pencobaan apa yang kita alami sekarang ini? Ujian iman apa yang Tuhan perhadapkan bagi saudara dan saya? Masalah dan penderitaan apa yang sedang kita alami? Sakit penyakit, masalah dalam keluarga, kita disakiti oleh orang lain, masalah dalam hubungan suami istri yang sepertinya sulit diselesaikan, masalah karena anak-anak dan cucu-cucu yang menjadi salib dalam hidup kita, hambatan-hambatan dalam usaha, pergumulan-pergumulan dan air mata di dalam pelayanan, baku salah dengan orang, hutang piutang, terlilit dengan berbagai-bagai kebutuhan-kebutuhan yang terasa sulit untuk dipenuhi setiap hari. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itulah berita penghiburan, bahwa Tuhan tak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Bahkan Ia menyediakan jalan keluar dikala pencobaan itu datang menimpa kita. Maka yang kita perlukan adalah iman yang kuat menghadapi pencobaan-pencobaan yang memurnikan iman. Satu hari saya pernah baca cerita begini. Ada ancaman kelaparan di satu negeri karena di negeri itu sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Maka dorang so nilai bahwa so siksa dorang pe hidupnya ndak ada air, so terancam kelaparan, dorang so sangat membutuhkan air karena hidup dalam kekeringan. Maka dorang pe pemimpin agama bilang begini, torang mau berdoa satu malam suntuk. Satu malam torang mau berdoa, menyanyi berdoa, baku lawang kuat iman, kuat lawang itu rasa mengantuk, torang meminta supaya Tuhan kasih turun hujan. Maka ditentukan jam, mulai jam 7 bakumpul di gereja. Semua datang mulai jam 7, datang untuk berdoa satu malam, meminta supaya datang hujan menghapus kekeringan. Di antara semua orang yang datang, hanya satu orang anak yang membawa payung. Kau ada orang tanya, adek, kenapa ngana bawa payung? Sedangkan ini malam nyanda hujan, kecuali ini siang panas, kau bawa payung. Tuh adek jawab, ibu, kita bawa payung karena malam ini torang mau minta hujan. Kita so bawa payung karena malam ini torang mau minta pa Tuhan hujan turun. Jadi kita so bawa payung. Itu tuh iman. Dia percaya meskipun dia belum melihat. Dia berharap meskipun belum terjadi. Itu tuh iman di dalam kehidupan kita. Dengan iman torang akan dituntut berpengharapan di dalam Tuhan. Dengan iman torang akan dituntun hidup mengasihi Tuhan seperti di dalam ayat firman Tuhan ini. Maka saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan meskipun torang nyandak lihat Tuhan, sehingga pulang dari gereja ini torang baharui hidup baru di dalam Tuhan. Kasih tinggal dosa, hidup lebih bagus. Kasih bagus tu mulu, se bagus tu mata, se bagus tu pikiran, kasih bersih tu hati, kasih bagus tu hidup,
kasih lebih semangat cari Tuhan, kasih lebih giat dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Meskipun kita tidak melihat rencana Tuhan, maksud Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita tetap bersukacita di tengah banyak cobaan, penderitaan, dan masalah yang menghampiri kehidupan kita setiap hari. Yang tahu lagu ini torang menyanyi bersama-sama. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin.